Teman-teman, hari ini saya akan berbagi lagi masalah kode error teman-teman ya. Nah, ini barusan mesin sebetulnya rencana kita mau kirim hari ini teman-teman ya. Cuma dia mengeluarkan kode error. Seperti itu teman-teman. Yang bermasalah di bagian si yang satu ini teman-teman. Si power supply-nya teman-teman. Oke. Assalamualaikum. Selamat datang, jumpa lagi di Dirayuris New teman-teman. Kasih menyalami dulu bos. Oke teman-teman, hari ini saya akan berbagi kode error yang muncul di mesin yang kebetulan kita servis kemarin itu teman-teman ya. Nah, setelah beberapa lama kita habis overhaul dan rencana sebetulnya hari ini kita mau kirim di tempat fotokopi teman-teman. Cuma tiba-tiba mesin mati hidup teman-teman. Nah, setelah cek teman-teman, ternyata kabel di bagian trafonya itu tidak terlalu nempel baik teman-temannya. Dan kita langsung setelah itu sambung kembali ya, kita pasang di trafonya, kita sambung ulang ya menggunakan kabel yang bagus. Ternyata setelah kita nyalakan mesin, pada saat dia mau ready itu dia muncul kode error teman-teman, muncul error 804 teman-teman ya. Nah, kode ini biasanya menunjukkan daerah power supply ya teman-teman, power supply yang bagian sebelah kiri, dan saya akan tunjukkan komponennya teman-teman ya. Inilah power supply yang saya maksud teman-teman ya. Ini tipe mesin 6000 teman-teman. Kemudian juga power supply-nya ini power supply yang 125 volt ya. Teman-teman bisa mengecek di sini bagian sikring, mana sikring ya. Itu ada tulisannya 125 volt teman-teman, kurang nganu karena banyak debunya teman-teman. Nah, sementara kode yang ditunjukkan barusan itu teman-teman, itu dia menunjukkan masalah kipas teman-teman ya. Dan kipas ini yang menunjukkan error 804 teman-teman. Nah, setelah kita cek teman-teman, kita sudah ganti kipas, sudah 2 kipas dan ternyata tetap ya. Masalahnya ini mesin ya, kalau kita pasang di mesin dengan menggunakan power supply ini teman-teman, mesin terkadang juga ready, cuma yang jadi persoalan teman-teman kipasnya ya. Kalau start awal dia kadang mutarnya luar biasa teman-teman, stabil lah ceritanya. Nah, pada saat mesin mau ready teman-teman, dia kadang berhenti atau dia lambat, mutar lagi ya, lambat lagi teman-teman, mutar lagi teman-teman. Nah, setelah seperti itu karena kita sudah menganalisa bahwa ini ada persoalan, ada masalah ya, ada masalah di bagian kipas ini teman-teman. Posisinya di bagian sini teman-teman ya, sini bagian sini. Nah, setelah itu ternyata bukan kipasnya di masalah, ini cuma korban saja teman-teman. Yang jadi persoalan, yang jadi masalahnya itu di bagian rangkaian power supply ini teman-teman, sehingga mengeluarkan kode error 804 teman-teman. Nah, cuma karena saya teman-teman bukan bagian elektro ya, jadi saya juga kurang paham. Yang jelas masalahnya itu deteksinya kipas. Nah, jadi buat teman-teman para pengguna mesin fotokopi ya, khususnya error 804 teman-teman. Ini mengganggu sekali teman-teman ya. Nah, jika errornya sama ya seperti yang ada di video ini teman-teman ya, menunjukkan error 804 ya. Entah ekornya berapa ya. Ya, jadi teman-teman langsung saja lari di bagian ini, kalau saya teman-teman ya. Langsung saja ngecek di bagian power supply-nya. Terutama teman-teman harus membuka cover yang di sebelah kiri ya, bagian bawah. Nggak usah dibuka kedua-duanya teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti setelah terbuka power supply-nya ya, penutupnya, teman-teman tinggal nanti mengecek bagaimana putaran kipasnya ya. Teman-teman sisa nyalain mesinnya ya,
Nah, kemudian perhatikan putaran kipasnya teman-teman. Bagaimana tukar tambah? Tukar. Nah, biasanya juga teman-teman ya. Ada kalanya juga cuma persoalan masalah kipasnya saja yang jebol ya. Kemungkinan rangkaian komponen power supply itu tidak ada masalah. Kadang memang kipasnya saja yang lemah, akhirnya kipas yang dihantam, kipas yang rusak ya teman-teman. Nah, tapi di video ini yang barusan kita kerja mesin ini ternyata bukan cuma kipas itu nggak ada masalah teman-teman. Kita sudah tes berapa kipas, ternyata yang masalahnya itu memang rangkaian power supply-nya ada yang sudah kalah ya, ada yang sudah rusak seperti itu teman-teman. Ya kalah atau jebol lah boleh, soalnya kalau jebol kan pasti kelihatan teman-teman. Menurut si bos itu jebol, oke jebol nggak apa-apa, mau bilang jebol, bebedit, bebedes itu bagi saya sama aja teman-temannya. Jebol itu kan bahasa Indonesia teman, tapi kalau bebedes itu bahasa baju teman-temannya, hancur dia teman-teman. Nah, jadi teman-teman nggak usah perlu lari kemana ya. Kalau saran saya kan tidak mungkin akan lari ke DC control, tidak mungkin juga akan lari ke mainboard teman-teman. Pasti di bagian power ya, sesuai di video yang saya dapat barusan ini teman-teman. Itu wilayah-wilayah power supply ya. Dan belum tentu juga kerusakannya di power supply ya. Untuk membuktikannya teman-teman tinggal mengetes, pinjam kalau teman punya 2 mesin, teman-teman tinggal pasangkan kipasnya saja teman-teman ya. Kipas kecilnya yang di power teman-teman, jangan langsung ganti power teman-teman, rugi teman-teman. Kalau cuma kipasnya rusak teman-teman ganti satu set kan rugi teman-teman ya, terutama para pengguna mesin fotokopi yang pemula ya. Jadi caranya teman-teman juga terutama para pemula ya, kalau saran saya setidaknya teman-teman harus belajar dasar-dasar kerusakan-kerusakan ringan lah di mesin fotokopi secara teknisnya ya. Supaya apa? Karena mengingat mungkin jarak tempuh teknis yang begitu cukup jauh ataupun teknis yang terlalu sibuk juga teman-temannya nggak langsung datang, sementara kopiannya teman-teman itu menumpuk lah gitu ya. Saya siap sebetulnya kalau memang ada teman-teman terutama para pengguna mesin fotokopi yang pemula khususnya yang mau sharing dengan saya, silahkan nanti komen-komen di kolom komentar, kita saling berbagi ya, kita sharing. Saya tidak menggurui di sini teman-teman, cuma saya berbagi pengalaman apa yang saya dapatkan di lapangan atau di mesin-mesin yang pernah saya kerja teman-teman ya. Seperti itu saya akan berbagi ya, mudah-mudahan bisa membantu buat saudara-saudara yang para pengguna mesin fotokopi seperti itu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya buat teman-teman khususnya para pemula yang menggunakan mesin fotokopi Canon, entah itu mau 6570, 5075, 5050 ataupun 6000, 5000, 6020 ataupun 5020 teman-teman ya. Jadi ketika errornya mendeteksi 804 itu teman-teman harus mengecek kipas power supply teman-teman. Jangan dulu mengganti power supply eman teman-teman. Kalau seumpama ya teman-teman ini mesinnya error 804. Nah, oke, kita akan mengatakan bahwa baik teman-teman itu mengeceknya di internet ya, di Google, di apa, itu akan larinya ke power. Itu pasti teman-teman ya. Tapi belum tentu secara keseluruhan powernya yang rusak. Bisa saja kipasnya saja teman-teman yang rusak ya. Kipasnya saja. Kipas, ini saya coba dulu. Bisa saja kipas yang ini teman-teman ya. Ini yang berapa ampere ini? Ini yang 24 volt teman ya. Yang 24 volt ya. Nah, biasanya 804 itu yang ditunjukkan oleh kode error itu teman-teman, itu cuma kipas teman-teman ya. Cuma kipasnya. Nah, bukan apanya ya. Saya tidak bermaksud menggurui teman-teman. Cuma kalau teman-teman kan cuma kipasnya saja rusak, baru teman-teman yang diganti powernya kan eman teman.
ya sekalipun cuma harga cabe teman-teman kornya ya mungkin 1 komaan lah ya. Kalau yang ori nggak pernah dikerja sama sekali ya mungkin sekitar 1 komaan, bisa juga kurang lebih sekitar itu teman-teman. Nah eman kan apalagi dengan kondisi saat ini teman-teman, dengan uang yang nominal 1, kurang lebih itu kan lumayan buat beli jajan anak-anak kan lumayan teman-teman. Nah jadi saran saya kita itu harus teman-teman itu terutama para pemula itu harus sedikit banyak tahu ya, cari tahu informasi-informasi mengenai masalah-masalah yang ada di mesin fotokopinya teman-teman ya. Kan sekarang sudah enak teman-teman, sudah ada di Google, di internet, di YouTube ya. Itu sudah banyak, jadi tinggal teman-teman saja bagaimana caranya supaya bisa ya setidaknya bisa menganalisa sedikit demi sedikit kerusakan-kerusakan yang muncul di mesin fotokopinya teman-teman, seperti itu ya. Ya sekali lagi di sini saya tidak menggurui teman-teman, cuma saya akan berbagi informasi yang saya rasa itu penting buat para pemula ya, para pengguna mesin fotokopi ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sampai saat ini mendukung channel ini ya, dan mudah-mudahan bisa berkembang ya. Saya mudah-mudahan juga saya ada waktu tetap sehat, dan saya doakan juga teman-teman tetap sehat ya, supaya saya tetap bisa berbagi informasi-informasi atau masalah-masalah yang saya dapatkan di lapangan ya, ataupun di mesin-mesin yang pernah saya kerja teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang baru berkunjung juga ke channel ini, terima kasih. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi atau video terbaru saya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.